Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita sekalian. Terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Karena dengan nikmat itu telah meringankan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, tabi'in, terutama kepada kita sekalian, umat Islam yang telah meyakini dan mempercayai tauhid Islam sebagai ajaran yang akan menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun kehidupan di akhirat sesudah kita menyempurnakan kehidupan di dunia ini. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib pada siang hari ini, saya mengajak pada kita semua untuk bersama-sama melakukan perenungan, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri tentang sikap dan perilaku ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang secara sederhana definisinya adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Definisi yang sangat sederhana, tetapi di dalam pelaksanaannya tidak sesederhana definisi itu. Karena kita akan banyak mengalami tantangan, hambatan, rintangan, yang itu akan menguji ketakwaan kita. Apakah kita berhasil menyelesaikan, menyempurnakan kehidupan di dunia ini dengan tetap eksistensi kita tetap pada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah ini saya ingin mengutip ayat yang populer. Ayat ini sudah sangat dihafal oleh sebagian umat muslim. Bahkan di masjid-masjid di bulan puasa itu sering dikumandangkan. Di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Ayat ini waktu dia turun kepada Nabi Muhammad SAW, ada satu peristiwa
di mana ketika Bilal bin Rabah, seorang muadzin tetap di Masjid Nabawi, setelah mengumandangkan azan subuh di suatu hari, lalu setelah itu kemudian melaksanakan sholat sunnah qabliyah, tapi mau masuk pada pelaksanaan sholat subuh, Rasulullah SAW yang rumahnya ada di samping kanan atau di samping mihrab daripada Masjid Nabawi itu, ya sekarang banyak dikunjungi oleh para jamaah haji ketika mereka menunaikan haji di Mekah dan Madinah. Lalu Rasulullah selaku imam yang seringkali mengimami jamaah di Masjid Nabawi itu tidak kunjung datang di dalam melaksanakan sholat subuh itu. Sudah lama ditunggu oleh jamaah, Nabi pun tidak datang. Karena penasarannya Bilal bin Rabah, dia datangi dan dia coba menanyakan kepada Aisyah. Aisyah menjawab kepada Bilal bin Rabah bahwa Nabi sedang masih dalam kamarnya. Karena Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang sangat akrab dan telah dijamin dalam sejarahnya, kita sering mendengar Bilal bin Rabah terompah atau sandalnya itu sudah berada di surga. Dan dia orang sangat dekat dengan Rasulullah. Kemudian dia datangi Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, terlihat di dalam mata Rasulullah itu ada bekas-bekas tangisan. Sepertinya Rasulullah baru saja menangis. Lalu Bilal bin Rabah mengatakan, "Wahai baginda Rasul, engkau adalah hamba Allah yang telah dijamin oleh Allah hidupnya di dunia ini. Bahkan Anda sudah ditempatkan, sudah ada tempat baginda di surga. Hal apa yang meresahkan Rasulullah, orang yang sudah dijamin oleh Allah, dibanding dengan kami ini?" Nabi mengatakan, "Aku baru saja mendapatkan wahyu Allah. Yang aku mengkhawatirkan, inilah satu perintah Allah yang mungkin tidak akan bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh umatku di kemudian hari." Ya termasuk kita ini yang diresahkan oleh Nabi. Apa itu ayat yang disampaikan oleh Nabi? Itulah ayat di surah Ali Imran yang saya baru bacakan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil li ulil albab ila akhir ayat. Itu ayat yang membuat hati Rasulullah SAW sedih dan kemudian dia mengkhawatirkan umatnya di kemudian hari akan melupakan Allah. Ayat ini kemudian terus-menerus kita sampaikan kepada Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo, terutama mahasiswa. Mengapa Muhammadiyah atau institusi-institusi pendidikan di Muhammadiyah mengintrodusir atau memasukkan pengajaran agama itu terhadap siswa atau mahasiswa? Dalam lingkungan kita sebut al-Islam ke Muhammadiyah. Itu dalam rangka menguatkan generasi ini menjadi generasi yang ulil albab. Di dalam surah Ali Imran yang tadi disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda petunjuk atau indikasi bagi orang-orang yang menggunakan akal, bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang cerdas, ulil albab. Siapa itu ulil albab? Ayat itu menjelaskan siapa itu ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Al-Quran ini atau ayat ini mendefinisikan orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang menggunakan pikiran itu adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah
dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring, dia senantiasa berzikir kepada Allah. Dan mereka yang selalu memikirkan, selalu melakukan pengamatan, selalu menggunakan pikirannya untuk melihat fenomena dalam penciptaan langit dan bumi, termasuk ketika kita sedang melakukan riset-riset di dunia kampus ini, di dunia akademik ini. Itu adalah bagian daripada tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ayat ini, apa yang bisa kita dapatkan pesan-pesan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 90. Berulang kali saya sebagai dosen menyampaikan kepada mahasiswa, Anda di Universitas Muhammadiyah ini atau di seluruh perguruan yang diasuh oleh Muhammadiyah itu ingin menciptakan generasi yang tidak terbelah, tapi generasi yang utuh, memiliki kekuatan zikir dan memiliki kekuatan pikir. Itulah kemudian yang diadopsi oleh presiden ketiga kita, B.J. Habibie. Dia mendirikan di zaman pemerintahannya, dia mendirikan suatu sekolah yang disebut Insan Cendekia. Mengapa? Supaya dia ingin bercita-cita ada generasi kemudian hari di Indonesia ini menjadi pemimpin. Dia memiliki kekuatan zikir, dia memiliki iman yang kuat, tetapi dia juga cerdas secara sains. Kita sudah tahu persis apa yang diungkap oleh Einstein sekian puluh tahun, ratus tahun yang lalu, mengatakan bahwa religion without science is blind. Science without religion is blind. Agama tanpa ilmu pengetahuan itu akan menjadi buta. Orang sembarang beragama kalau tidak punya pengetahuan. Hantam kromo. Jadi kalau ada orang beragama hantam kromo, itu sebetulnya dia tidak didasari oleh sains, oleh pengetahuan. Tetapi kalau pengetahuan tanpa didasari oleh agama, oleh zikir, dia akan menjadi tuli, sombong. Dia merasa pintar, tapi tidak akan pernah pintar merasa. Itulah yang ingin diciptakan oleh Muhammadiyah, ingin menjadikan generasi yang unggul di Indonesia ini. Satu waktu Indonesia ini akan maju jika seluruh generasinya, di antara saudara-saudara, adik-adik sekalian mahasiswa, tentu ada yang sedang berusaha menjadi generasi yang zikir, generasi yang pikir, yang itu menjadi generasi yang unggul, ulil albab, yang boleh jadi pemimpin di masa akan datang, dan itu akan memajukan institusi, mensejahterakan setiap orang yang ada di sekitarnya. Inilah jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu refleksi kita di siang hari ini, mengambil ayat surah Al Imran ayat 190-91 sebagai satu upaya kita bagaimana menciptakan generasi yang unggul. Oleh karena itu jemaah sekalian, terutama adik-adik mahasiswa di kampus ini, harusnya Anda tidak resah ketika kampus ini mempersyaratkan Anda untuk bisa lulus di dalam mata kuliah Al-Islam ke Muhammadiyah. Karena Anda sedang dicetak, Anda sedang diciptakan menjadi generasi yang unggul. Generasi yang berzikir, generasi yang punya pengetahuan yang kuat, pengetahuan yang tinggi. Sebagaimana tagline yang selalu kita ungkapkan di kampus ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menengadahkan hati kita seraya berharap meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Maha mengetahui, Allah sebagai sumber pengetahuan. Jelas-jelas kita sudah tahu bahwa allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memberi pengetahuan kepada apa-apa yang kita tidak tahu. Itulah menjadi salah satu spirit buat kita, generasi muda yang sedang meniti karir, sedang menuntut ilmu di kampus yang kita cintai ini. Marilah kita berdoa, semoga kita akan terus mendapatkan pengetahuan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Terus dan rapatkan. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.